selamat datang di podcast Bisama, Bincang Bersama Mahasiswa. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka kenalan. Jadi perkenalkan, nama aku Hani Badiul Husna, selaku host dari podcast Bisama. Pada segmen podcast kali ini tentunya aku nggak sendiri. Kita akan kedatangan salah satu narasumber yang sangat menarik, terutama dalam bidang organisasi. Siapa lagi kalau bukan Presiden Mahasiswa. Halo Mas Abdul. Halo Mbak Hani. Bagaimana kabarnya Mas Abdul? Sehat? Alhamdulillah sehat dan semangatnya menggelora. Bagus. Oke. Ngomong-ngomong nih, sebelum kita lanjut pada topik pembahasan, mungkin bisa ya Mas Abdul perkenalkan dirinya lebih dahulu. Siapa tahu ada dari teman-teman yang sedang menyaksikan podcast Bisama kali ini ada yang belum kenal nih dengan Mas Abdul. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Wahid Febri Toah. Biasa dipanggil Abdul. Saya Presiden Mahasiswa atau Ketua BEM Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Saya asli dari Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Di sini saya berkuliah di Uniro semester 6 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Nah, itu tadi teman-teman sedikit perkenalan dari Mas Abdul atau Presma dari kampus kita. Ngomong-ngomong nih ya, enaknya aku manggil Mas Abdul dengan sebutan apa ya kira-kira? Panggil Mas aja biar lebih akrab gitu. Oke, kita panggil Mas ya. Kayaknya Mas Abdul ini adalah orang yang sangat ambis banget ya kalau masalah organisasi. Terlihat dari tampangnya ya nggak teman-teman? Bukan ambis sih, tapi ya senang aja sih dengan organisasi kan gitu. Oke. Keren banget ya ternyata Mas Abdul ini. Apalagi dia punya ciri khas loh teman-teman. Dengan rambut gondrongnya bisa memikat para cewek-cewek di kampus ini loh. Jangan salah loh. Sekali kibas nanti tebar pesona langsung. Aduh, bahaya banget. Hati-hati. Kalau ketemu kayak Mas Abdul nih, berharap hati-hati ya teman-teman. Soalnya nanti kalau dikibas jadi kesangkut nih, jadi terpesona. Oke, mungkin kita bisa langsung aja kali ya masuk pada topik pembahasan kali ini. Kayaknya teman-teman yang udah nonton nih udah kepo, ya nggak Mas Abdul? Kepo apa nggak kira-kira? Pastinya kepo dong, karena pembahasan kita nanti akan menarik gitu. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, di judulnya pasti udah ada. Kalau kita bakalan membahas tentang menurunnya minat organisasi di kalangan mahasiswa. Lantas, bagaimana dengan solusinya? Nah, ngomong-ngomong tentang organisasi nih, ya pastikan teman-teman udah nggak asing ya sama yang namanya organisasi. Apalagi di setiap kampus pasti ada lah ya organisasi seperti UKM dan HIMA. Salah satunya ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Menurut Mas Abdul sendiri nih, kira-kira apa sih yang dimaksud atau dikatakan dengan sebuah organisasi? Baik, menurut saya pribadi organisasi adalah suatu wadah yang terdapat sekumpulan orang yang memiliki sistem, yang memiliki aturan, dan memiliki tujuan bersama. Seperti itu. Berarti keywordnya adalah sekumpulan. Nah, sekumpulan orang yang memiliki aturan gitu lah ya. Nah, kalau misalkan keluarga nih, kan ada ayah, ada ibu, ada anak. Menurut Mas Abdul bisa nggak sih dikatakan sebagai sebuah organisasi? Maaf ya, pertanyaan saya agak freak. Jelas berbeda ya, karena di dalam keluarga nanti baik sistem, aturan maupun tujuannya itu berbeda dan tidak terstruktur. Beda lagi kalau organisasi. Organisasi kita memiliki aturan yang jelas, yang tersistem, yang telah disepakati bersama, serta rangkaian visi misi seperti itu. Jadi itulah yang membedakan antara keluarga dan organisasi. Berarti keluarga bukan organisasi ya? Bukan. Oke, next pada pertanyaan selanjutnya.
penting nggak sih sebenarnya ikut suatu organisasi yang berada di kampus bagi setiap mahasiswa? Menurut saya sangat penting sih mengikuti organisasi di lingkup mahasiswa. Karena apa? Dalam organisasi kita nanti akan menemukan hal-hal atau pelajaran-pelajaran yang tidak didapatkan di dalam kelas. Sehingga ibaratkan organisasi ini adalah sayap kiri dan berkuliah atau mengikuti mata kuliah adalah sayap kanannya. Sehingga kalau kita mengikuti keduanya, kita akan bisa terbang istilahnya gitu. Terbang jauh. Bisa Ya, berjalan betul secara banget. seimbang. Ya, betul banget sih. Setuju banget dengan jawabannya Mas Abdul. Tapi kan kadang banyak nih ya orang yang pemikirannya ngapain sih ikut organisasi, capek, buang-buang waktu. Enakan jadi mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang. Yang penting tugasnya jalan. Menurut Mas Abdul kayak gimana tuh? Orang yang pemikirannya seperti itu. Jadi pemikiran seperti itu ya tidak bisa disalahkan kan ya. Karena pemikiran orang-orang berbeda, apalagi dalam lingkup kampus atau kemahasiswaan itu mahasiswanya terbagi oleh beberapa tipologi yang pemikirannya berbeda-beda. Seperti contoh mahasiswa apatis, mahasiswa hedonis, mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa organisatoris, dan bahkan ada mahasiswa aktivis. Dan inilah tipologi mahasiswa yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Sehingga pemikiran tersebut tidak bisa disalahkan, namun perlu untuk diperbaiki. Karena ikut organisasi juga itu ada dampak baiknya seperti itu. Iya, betul banget. Padahal mereka kayak nggak tahu serunya ikut organisasi itu seperti apa. Menurut Mas Abdul sendiri nih, serunya ikut organisasi dan feedback yang didapat selama Mas Abdul berorganisasi itu apa aja sih kalau boleh tahu nih? Baik, kalau menurut saya sendiri ya, serunya ikut organisasi yang pertama itu pasti kita bisa membangun suatu jaringan atau memperluas relasi. Karena mohon maaf sebelumnya orang-orang yang seperti kita ini yang istilahnya tidak bermodal lah, itu apalagi yang kita gaungkan, apalagi yang kita andalkan kalau bukan relasi atau jaringan seperti itu. Itu serunya organisasi. Kemudian feedbacknya adalah, jadi organisasi itu ibaratkan suatu wadah yang kita menuangkan dedikasi dan kontribusi kita. Nanti tumbuhannya itu adalah suatu keberkahan bagi kita. Nah, nanti apa yang kita berikan pada organisasi kembalinya pada kita sendiri. Semisal contoh pengalaman secara empiris, kemudian legalitas yang berupa sertifikat atau piagam itu biasanya kan sering ya didapatkan organisasi. Kemudian pemikiran-pemikiran baru, karena di dalam organisasi kita akan dibiasakan dengan kerjasama tim. Dan ini soft skill ini yang tidak kita dapatkan di dalam kelas. Dan ini sangat berguna sekali ketika kita nanti sudah masuk dalam dunia pekerjaan seperti itu. Oke, jawaban yang sangat amat bisa diterima lah ya teman-teman. Jadi emang sih menurut aku pribadi ikut organisasi itu sangat banyak sekali manfaatnya. Terlebih kita dapat feedback tadi yang dibahas ya, seperti kita bisa jago public speaking karena lebih sering tampil di depan umum atau ngobrol dengan orang-orang banyak. Nah, teman-teman, tadi kan kita kan udah bahas nih ya mengenai apa sih organisasi, terus penting gak sih ikut organisasi dan serunya ikut organisasi. Sebelum aku lanjut tanya ke Mas Abdul nih, seperti topik yang kita bahas pada segmen kali ini, di era sekarang kan banyak nih ya, mahasiswa yang kurang minat terhadap organisasi. Dengan alibi yang udah aku ucapin tadi di awal, kayak cuman buang-buang waktu ikut organisasi. Belum lagi harus rapat setiap hari atau setiap minggu ya kan. Dan harus ada proker yang dijalankan. Menurut Mas Abdul sendiri nih, apa sih sebenarnya faktor penyebab penurunnya minat mahasiswa terhadap sebuah organisasi? Apakah itu salah dari mahasiswanya sendiri kah atau salah dari organisasinya? Baik, sebelumnya kita ambil konteks di internal kampus kita sendiri gitu ya, agar lebih mudah. Jadi di Universitas PGRI Anggolawe tahun 2021 itu mendapatkan mahasiswa banyak sebanyak 600-an. Kemudian di tahun 2022 Universitas PGRI Anggolawe mendapatkan mahasiswa baru kisaran 800-an.
berarti kan mengalami peningkatan. Nah, Betul. namun di dalam organisasi baik hima maupun UKM itu mengalami penurunan. Padahal kan jumlah mahasiswa barunya meningkat, namun organisasinya mengalami penurunan. Jadi ini adalah suatu indikasi bahwasannya minat organisasi di kampus kita sudah mengalami penurunan seperti itu. Nah, faktornya apa saja? Menurut saya banyak sih faktornya. Baik faktor internal mahasiswa sendiri yang kurang adaptif maupun faktor eksternal sendiri terkait dengan faktor-faktor lain. Misal contoh dampak dari pandemi ya. Ini sangat berpengaruh karena apa? Di pandemi hampir 2 tahun kita telah terbiasa hidup dengan social distancing. Betul Bahkan pernah muncul tagline di rumah aja. Nah, pola seperti itulah yang membuat kita terbiasa dan hingga sampai saat ini pola-pola kehidupan tersebut masih bisa dirasakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, digaungkannya suatu program dari pemerintah yang biasa kita kenal dengan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di kurikulum tersebut banyak sekali program-program yang bisa diikuti mahasiswa yang sukses menarik perhatian. Karena apa? Program-program tersebut juga menarik, inovatif, dan bermanfaat bagi diri mahasiswa sendiri. Dari situlah mahasiswa tertantang untuk mengikuti program tersebut. Sehingga fokus mereka beralih, yang tadinya fokus mereka hanya organisasi dan kelas, namun sekarang telah beralih pada program-program pemerintah. Ini faktor yang kedua. Kemudian faktor ketiganya adalah mahasiswa sendiri yang kurang adaptif. Seharusnya setiap periodenya, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bila mengalami penurunan berarti perlu ditanyakan tentang polarisasi dari organisasi itu sendiri. Artinya kan ini gak adaptif dan harus diperbaiki seperti itu. Ya, setuju banget sih. Emang dirasa zaman sekarang ini udah semakin sepi banget ya peminatnya terhadap organisasi. Sama seperti yang dibilang Mas Abdul tadi, di kampus kita kan padahal banyak ada UKM ya, ada hima juga, tapi semakin kesini semakin sedikit, bahkan hampir nggak ada peminatnya gitu ya Mas Abdul. Iya, betul. Nah, di setiap masalah pasti kan ada solusinya nih. Jadi menurut Mas Abdul, bagaimana cara mengatasi hal ini dan cara meningkatkan kembali minat mahasiswa dalam berorganisasi seperti apa? Baik, jadi cara-cara untuk memperbaiki permasalahan ini kita harus memanfaatkan dari pihak yang berwenang. Contoh semisal pihak rektorat. Ini berperan penting terkait dengan keberlangsungan kegiatan mahasiswa. Kemudian yang perlu kita benahi yaitu faktor dari internal mahasiswa sendiri. Perlu adanya suatu sistem yang bisa mengangkat kesadaran sehingga kesadaran tersebut bisa menghasilkan suatu pergerakan dan pergerakan tersebut bisa menghasilkan suatu perubahan seperti itu. Semisal contoh seperti ini. Jadi menurut pengawasan saya di kampus kita ini dari pihak rektorat sendiri ya misalnya itu lebih menggaungkan program-program pemerintah namun lupa untuk menggaungkan apa yang sudah ada, apa yang sudah tersedia di kampus, misal organisasi. Contoh dari Warik 3-nya sendirilah. Itu mungkin sering sekali ya, ayo ikut program, ayo ikut kompetisi pendanaan dana hibah gitu. Nah, namun lupa untuk mengangkat eksistensi dari organisasi sendiri. Padahal organisasi ini adalah jantungnya revolusi dari kampus, jantungnya kelebihbaikan kampus. Karena apa? Dalam organisasi ini terdapat suatu gerakan-gerakan yang bisa menunjang baik akreditasi prodi yang nantinya bisa menjadi akreditasi kampus maupun nama baik kampus gitu. Jadi dari pihak rektorat sendiri itu perlu menggaungkan juga akan pentingnya berorganisasi. Terus perlu memperbaiki kendala-kendala yang sedang dialami mahasiswa. Contoh saya melihat bahwasannya pembina dari organisasi ini kurang merawat atau kurang memberikan perhatian pada organisasinya. Misal saja UKM ya. Saya mengamati dan saya pernah mengalami sendiri bahwa ketika kawan-kawan menyodorkan proposal ke pihak rektorat, itu kan harus mengalami tahap
tanda tangan oleh pembina. Nah, di situ pembina tidak menanyakan bagaimana iklim organisasinya, tidak menanyakan bagaimana program kerjanya, bagaimana produktivitasnya. Inilah yang harus kita benahi. Jadi peran pembina di situ sangat penting. Maka dari pihak rektorat cobalah ngecek bagaimanakah polarisasi atau pengawasan yang dilakukan oleh pembina, apakah sudah betul, apakah sudah terstruktur, apakah sudah bisa menjawab kebutuhan atau permasalahan yang terjadi seperti itu. Kemudian dari mahasiswa sendiri harus sadar dan harus inovatif dalam melakukan program kerja. Dalam kenyataannya kampus kita kan baik Hima maupun UKM itu melakukan suatu program kerja yang tidak berpihak kepada anggotanya, yang tidak berpihak kepada masyarakat prodinya atau mahasiswa prodinya. Semisal contoh beberapa UKM atau Hima itu membuat program kerja yang dimana program kerja tersebut untuk anak-anak SMA. Boleh sih, namun jangan terlalu sering. Jangan sampai kalian tuh euforia program kerja di luar, namun lupa untuk merawat di dalam. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mahasiswa tersendiri, baik prodi maupun di UKM, itu merasa kurang terwadahi, merasa tidak dikembangkan baik potensi maupun minat bakatnya maksudnya. Sehingga faktor inilah yang menjadikan eksistensi dari organisasi sendiri menurun. Karena dari program kerja sendiri tidak berpihak kepada anggota, tidak berpihak pada mahasiswa prodinya. Nah, inilah yang perlu kita benahi bersama. Dan dari sini peran penting dari pihak rektorat itu sangat kita butuhkan untuk menggaungkan lagi eksistensi organisasi, untuk mengawasi lagi sistem yang dilakukan atau program-program kerja yang dilakukan oleh Hima maupun UKM seperti itu. Ya, betul banget. Apalagi kan kadang kan seperti kita mau ngadain salah satu program kerja nih, yang misalkan di Natalis misalnya kan agak harus wah gitu ya, tapi kita minusnya di budgetnya. Nah, menurut Mas Abdul tuh gimana sih selama ini dalam ikut berorganisasi di kampus? Apakah budget dari rektorat sendiri ini udah sangat pas ataukah gimana gitu? Mungkin bisa sedikit sharing-sharing. Baik, saya kan di organisasi saya sendiri, internal BEM misalnya, itu kan sering melakukan kunjungan-kunjungan pada kampus-kampus lain atau organisasi-organisasi yang berada di luar kampus Uniro. Semisal kayak kampus UIN 1 Tulung Agung, kemudian di kampus Unisda, IKIP Bojonegoro, dan masih banyak lagi lah kampus-kampus di lingkup Jawa Timur yang saya kunjungi. Di situ istilahnya saya studi banding, mencari informasi dan mencari suatu yang bisa saya adopsi, yang bisa saya aplikasikan internal. Nah, dari situ saya mendapatkan beberapa banyak hal yang memang menjadi kesadaran bagi saya sendiri bahwa memang di kampus saya, di internal saya itu telah mengalami banyak masalah, khususnya di ranah pendanaan dana ormawa gitu. Jadi dana ormawa itu modal atau material yang paling penting untuk melakukan suatu progresivitas organisasi. Bila mana kita memiliki dana yang cukup, kita bisa kok mendatangkan narasumber yang lingkupnya nasional, yang bisa memberikan ilmu-ilmu yang lebih, istilahnya lebih menarik lah untuk kalangan mahasiswa. Dan juga bisa memberikan sorotan pada kampus kita. Oh, kampus Uniro bisa mendatangkan pembicaraan nasional ini. Artinya taraf dari kampus ini lebih baik gitu, daripada tahun-tahun sebelumnya atau daripada kampus-kampus lain, karena memiliki kemampuan tersendiri gitu. Nah, disitulah modal atau dana ormawa yang sangat-sangat penting gitu. Bila mana modal atau material kita sudah cukup, kita bisa melakukan suatu progresivitas, produktivitas maupun program-program kerja secara lancar. Ini modal utama sih kalau bagi saya ya dari pendanaan ormawa itu. Nah, dari berkaca pada kampus-kampus lain, semisal kampus IKIP Bojonegoro, itu dana ormawanya unlimited.
Padahal UKT di sana 2 juta dan mahasiswanya lebih banyak dari Uniro. Dan sistem istilahnya yang bertanggung jawab dari kampus tersebut itu hampir sama dengan Uniro, sama-sama yayasan PGRI kan gitu. Nah, seharusnya dari pihak rektorat maupun dari pihak yayasan sendiri lebih akurat dalam istilahnya membagi dana pemasukan gitu. Khususnya yang lebih penting adalah dana ormawa gitu. Karena dalam kenyataannya kampus kita yang mohon maaf sebelumnya katanya itu lebih mahal daripada kampus lain, namun dana ormawa sendiri itu lebih sedikit seperti itu. Ya inilah pesan mungkin yang bisa kita sampaikan pada pihak yang berwenang, bahwasanya harus lebih akurat lagi dalam membagi atau mengalokasikan dana supaya kawan-kawan ini bisa sejahtera atau terpenuhi kebutuhannya sesuai atau seimbang dengan feedback yang mereka berikan atau pembayaran yang telah mereka tunaikan seperti itu. Setuju banget sih sama jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Abdul. Apa harapan Mas Abdul sebagai presiden mahasiswa tentang turunnya minat organisasi terhadap mahasiswa? Baik, mungkin pesan dari saya, tingkatkan motivasi, tingkatkan kesadaran bahwa organisasi itu penting. Di dalam organisasi kita akan mendapatkan apa yang tidak kita dapat di dalam kelas. Dan nantinya ketika kita sudah keluar dari dunia kampus, dalam artian dunia nyata, dunia pekerjaan, kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya soft skill yang lagi-lagi tidak kita dapatkan di dalam kelas. Baik tentang public speaking, kerjasama tim, pengalaman empiris dan wawasan, itu sangatlah penting yang bisa kita dapat di dalam organisasi. Maka bagi kawan-kawan, ayolah semangat organisasi. Yang organisasinya mengalami permasalahan, ayo kita perbaiki bersama. Seperti itu. Ya, sebelum segmen ini berakhir, mungkin Mas Abdul mau kasih pesan dan motivasinya terhadap teman-teman agar mereka nantinya bisa semangat lagi nih ikut organisasi. Baik, motivasi dari saya, mungkin kawan-kawan harus lebih sadar lagi ya, terkait dengan pentingnya organisasi. Di dalam organisasi nanti kita dilatih untuk berdedikasi, berkontribusi, yang nanti kebarokahannya atau feedbacknya akan kita dapat atau akan kita adopsi secara pribadi. Jadi banyak sekali manfaatnya dari berorganisasi. Lalu saya pernah mengembari seorang penulis bernama Nur Said Christopher Santoso atau biasanya dipanggil Bung Kris. Dia pernah mengatakan bahwa bunuhlah waktumu dengan aktivitas yang produktif, janganlah engkau terbunuh dengan aktivitas yang mengasingkan rasionalitas. Terima kasih. Perlu digarisbawahi ya guys, jangan lupa semangatnya Mas Abdul ini patut kita contoh. Oke, terima kasih Mas Abdul atas kesempatan waktunya untuk berdiskusi pada segmen podcast Bisama kali ini. Jawaban Mas Abdul sangat-sangat kritis dan logis sekali ya teman-teman. Mungkin segmen ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang merasa bahwa aku pengen sih ikut organisasi, tapi kenapa ya organisasi zaman sekarang kok semakin kesini semakin gak seru. Mungkin kalian wajib banget ya nonton podcast ini. Wajib banget. Nah, gimana guys? Menarik kan pembahasan segmen Bisama pada kali ini. So, gak kerasa ya udah beberapa menit aku dan Mas Abdul nemenin kalian untuk berdiskusi tentang menurunnya minat mahasiswa di Nah, gimana guys? Menarik bukan pembahasan podcast Bisama pada kali ini? So ya udah gak kerasa aku dan Mas Abdul udah nemenin kalian pada segmen podcast Bisama kali ini dalam topik menurunnya minat organisasi di kalangan mahasiswa. Oke, aku Hani Badilusna pamit undur diri dan beri tepuk tangan kepada Mas Abdul selaku presma kita. Sampai jumpa pada segmen podcast Bisama berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Ada yang salah deh kayak ini. Kayak terakhir.